Cek tes 1, 2, 3. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan tentang aplikasi yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi seperti biasa, ini adalah preview dari aplikasi yang nanti kita akan bahas, yaitu aplikasi kasir toko mainan ya. Jadi contoh seperti ini, saya buka aja langsung. Oke, jadi kayak gini untuk aplikasi kasir toko mainannya, dimana di sini ada ada dashboard ya yang menunjukkan untuk pertama ada total produk, maksudnya adalah di dalam toko ini itu ada berapa jenis mainan yang dijual, lalu ada berapa customer ya, ada berapa total stok mainannya gitu. Terus di sini ada juga laporan pengiriman ya, pengiriman dashboard untuk pengiriman barang itu menggunakan ada Pos Indonesia, JNT, JNE, Si Cepat, dan Tiki. Di bagian bawah sini ada grafik untuk melihat penjualan per tahun ya. Di sini untuk satu tahun ada totalnya berapa per bulannya gitu, dari Januari dengan Desember. Terus di bawah sini ada produk terjual bulan ini berapa. Terus ada lagi nilai diskon tahun ini. Jadi di toko itu ada diskon juga. Jadi dia sudah memberikan diskon itu berapa jumlahnya untuk tahun ini gitu. Di bagian samping ada nilai terjual tahun ini, artinya itu ini adalah nilai penjualan di tahun yang dipilih di sini gitu. Dan di bagian samping sini ada informasi tentang pembayaran yang dipakai, sistemnya seperti apa. Kalau misalnya cash itu dia berapa totalnya sudah, dan ada berapa juga untuk yang pembayaran itu menggunakan non tunai atau non cash gitu. Misalnya ada transfer pakai BNI, BCA dan sebagainya gitu. Nah, di sini bagaimana cara mengoperasikan ya? Contoh di sini ada, pertama kita harus masukkan data produk dulu ya. Contoh di sini saya input dulu data produknya. Oke, nah ini. Jadi ada data produk. Di sini kita input data produk dan di sini menggunakan barcode scan ya teman-teman ya. Jadi misalnya aja di sini saya akan coba scan barangnya. Oke, seperti itu untuk barcode-nya. Terus di bagian nama barang di sini saya kasih nama misalnya mainan atau senapan AK-47 misalnya ya, mainan, nah gitu. Satuannya misalnya PCS, harga beli misalnya 85.000. Terus dijual dengan harga 125.000. Maka di sini untungnya adalah 40.000 ya. Terus stoknya di sini misalnya ada 10. Lalu kita upload gambarnya ya, klik di sini gambarnya. Terus kita cari gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Nah, di sini akan muncul ya di sini untuk upload gambar. Terus kita klik tombol add. Nah, di sini udah masuk ya di bagian database-nya sini. Nah, ini dia isinya. Dia stoknya ada 10. Nah, kalau misalnya stoknya itu nambah, maka kita klik 2 kali ya. Terus di sini kita kasih tambah stok misalnya 10 lagi. Maka di sini stoknya jadi 20. Kita klik tombol add stock. Oke, terus kita update. Ya, nah, maka di sini di bagian stoknya akan berubah jadi 20. Nah, gitu. Oke, ini di bagian data produk ya. Nah, setelah selesai, di sini kita akan melakukan penjualan ya, atau sebelum ke penjualan kita masuk ke bagian customer dulu. Nah, customer ini adalah data yang dipakai untuk, atau form yang dipakai untuk menginput data pelanggan ya. Jadi data pelanggan kita input di sini sebagai bahan nanti kita pakai untuk transaksi gitu. Oke, nah di sini langsung kita masuk ke bagian sell. Klik sell ya, atau penjualan. Di sini kita klik di sini siapa yang beli gitu ya. Klik dulu siapa yang beli. Nah, di sini untuk desain formnya ini masih belum masih belum selesai, karena di sini itu masih terdouble untuk text box-nya. Nanti kita akan di video berikutnya akan kita ubah desainnya ya, supaya dia nggak kayak gini. Ini sebagai sampel aja. Klik di bagian cari, maka di sini muncul data customer atau pelanggan. Kita klik 2 kali di bagian pelanggannya. Nah, seperti ini, maka akan muncul langsung di sini ya, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini baru kita scan ya. Kita scan produk yang dibeli, misalnya beli yang tadi ya.
Oke, nah udah. Di sini langsung muncul ya gambarnya dan langsung otomatis terisi di sini. Jadi senapan AK-47 gitu. Nah, kalau misalnya dia mau beli yang lain misalnya ya, misalnya mainan yang lain, maka di sini kita juga harus melakukan scan juga di barang yang lain gitu. Misalnya kita scan lagi nih. Nah, seperti ini. Itu contohnya ya. Dan ketika kita masukkan ya untuk barang yang di scan tadi, di bagian sini juga langsung ada informasi yaitu total harganya berapa ya, total diskonnya berapa, terus total bayarnya maksudnya ya, total harga gitu maksudnya. Ini berapa gitu. Terus di sini ada langsung otomatis muncul ada tanggal dan nomor nota ya. Jadi udah otomatis muncul di sini. Nah, ini nanti kita akan perbaiki di bagian captionnya ini ada belum diubah gitu ya. Nah, itu gampang aja kita ganti nanti. Terus ketika kita mau mengubah, misalnya ternyata di sini ya, di bagian senapan ini nggak beli satu, tapi beli dua misalnya ya. Kita cukup klik edit di sini, klik edit dulu, terus diklik 2 kali ya ini. Oke, jadi harus diklik edit dulu karena di sini semua mati ya. Jadi harus diklik di bagian mode edit baru bisa kita edit. Nah, dia belinya misalnya 2. Oke, terus kita update. Nah, maka sini langsung berubah nilainya jadi 400 ya. Di sini 125 kali 2 yaitu 250.000. Nah, misalnya lagi ada diskon ya. Diskonnya misalnya 10% ya. Nah, jadi diskonnya adalah 25.000 per produk atau per buah gitu. Nah, di sini kita 25.000 ini sudah untuk 2 barang ya maksudnya ya. Jadi udah 2 barang gitu. Klik update. Nah, maka langsung muncul otomatis diskonnya 25.000 gitu. Nah, di sini total harga 400.000 yang atas, yang bagian bawah menjadi 375.000. Nah, kalau sudah kayak gini kita klik di bagian bayar ya. Klik bayar. Oh, sebentar. Nanti kalau misalnya Anda mau scan lagi ya, untuk scan barang berikutnya, klik tombol scan ini. Nah, otomatis langsung aktif di sini ya, terus kita bisa untuk scan barangnya lagi gitu. Nah, untuk bayar berarti kita cukup klik di bagian tombol bayar sini ya. Klik bayar, nah maka langsung otomatis muncul kayak gini. Ada nomor transaksi, nomor nota, jumlah harga, diskon ya. Ini total bayar ya. Nah, total bayar ini harusnya dia ada potongannya ya nanti. Cuma di sini memang seperti ini, cuma nanti di bagian nota akan langsung seperti ini dia. Jasa pengiriman kita pilih misalnya ada JNE, yang dengan biaya kirim misalnya 25.000. Nah, ini ya, jadi langsung 400.000 dia. Karena tadi sudah ada diskon sekian, ternyata biaya kirim 25.000, maka langsung berubah jadi lagi menjadi 400.000. Dan di sini bayarnya dengan uang misalnya kita coba ya, di sini kita ganti misalnya 75.000. Nah, maka segini ya hasilnya. Dengan dibayar dengan pakai uang 500.000. Oke, nah maka kembalian jadi 50.000. Nah, cara bayar di sini misalnya dia pakai debit mandiri. Klik, terus kita klik tombol bayar. Kita lanjutkan untuk mencetak nota ini ya. Klik yes untuk mencetak notanya. Nah, di sini saya simpan dengan nama atau angka 3. Klik save. Oke. Nah, maka di sini udah bersih lagi ya. Kita tutup dan kita coba buka di bagian nota tadi yaitu angka 3 ini. Nah, dia kayak gini ya hasil notanya tadi. Jadi tadi itu dia belinya ada senapan ya dengan jasa pengiriman JNE, nomor telepon ini, alamat ini gitu. Terus ini belinya, ini nomor transaksi atau nomor nota. Terus di bagian bawah ada total harga, total diskon 25.000, biaya kirim 75.000, maka total bayarnya adalah 450.000. Karena dia bayaran 500.000 maka kembalian 50.000. Nah, seperti ini untuk stroke atau nota pembayarannya. Nah, berikutnya kalau sudah di sini kita coba lakukan update dashboard ya. Tadi sudah terjual ada 3 produk. Kita coba update ya dengan cara mengklik di bagian dashboard sini. Nah, maka langsung otomatis ini berubah jadi 35 ya. Ini juga berubah nilainya gitu. Oke. Nah, di bagian sini juga berubah gitu ya. Nah, terus di sini ada namanya report atau laporan. Kita bisa klik di bagian report sini ya. Ada 2 bagian report. Pertama, report data transaksi. Jadi ini adalah report atau laporan untuk kita bisa melihat transaksi yang terjadi. Kalau yang tadi kan ini nih. Nah, ini. Jadi belinya apa ini? Senapan 47 dan barang 2. Nah, ini belinya 2,
Ini belinya 1 itu udah ada. Nah, kalau misalnya kita mau melihat per bulan ya, per bulan misalnya Maret gitu ya, tahun 2023, cukup dipilih bulan dan tahun, klik get data, maka muncul seperti ini. Nah, ini. Nah, ini hasilnya ya. Di sini ada keterangan pembayarannya juga, cara bayarnya. Terus kita mau ekspor ya, tinggal diklik aja begini. Klik ekspor gitu. Oke, data telah diekspor. Nah, berikutnya di sini kita klik reset, maka dia kembali. Nah, berikutnya di sini kita lihat ya, di sini ada rekap data nota. Ini adalah data nota yang tadi kita buat transaksinya gitu. Nah, di sini tadi ada transaksi dengan biaya kirimnya adalah 75.000 tadi kan. Nah, ini notanya gitu. Nah, ini pun juga bisa kita ekspor ya dengan cara kita klik get data, terus kita pilih dulu nih misalnya ya. Kita pilih dulu bulan Maret tahun 2023, klik get data, terus kita klik ekspor. Oke, nah kita tutup ya, kita tutup dan kita simpan di sini. Terus kita exit dulu. Nah, kita akan buka hasil ekspor tadi. Nah, ini dia. Pertama ada ekspor nomor 5 ini ya. Ini untuk yang penjualan. Nah, ini dia hasil ekspornya. Jadi sudah bisa kita lihat di situ. Di sini ada keterangan juga bulan Maret tahun 2023 ini hasilnya ya. Terus yang kedua tadi ada ekspor untuk nota. Nah, ini dia hasil ekspor untuk notanya. Oke. Jadi ekspornya ini dia sama kayak tadi ya formatnya ya. Jadi ada bulan dan tahun. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya untuk preview dari aplikasi kasir sederhana ya, kasir mainan ini. Kasir toko mainan gitu maksudnya. Semoga bermanfaat, tapi ini juga bisa dipakai ya untuk kasir yang lain sebenarnya ya, nggak cuman mainan gitu loh. Jadi bisa dipakai untuk toko-toko aplikasi atau toko-toko penjualan yang lain yang dia itu ada sistem pengirimannya gitu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah penyampaian ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial transaksi selanjutnya gitu. I played it in a sense, a feel of discontent.